Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel. Sobat Pionir, sobat pionir, ya. Ada postingan di Facebook nih, Bang Pi udah dihapus sama Kortim. APP-nya nggak ada centang, belum verified, masih ilegal ya. Udah dibilangin harga GCP itu bukan dari Kortim, ya, tapi keinginan komunitas. Benar nih kata si Mas Wahyu ya, memang harga GCP itu sebuah harapan dan keinginan daripada komunitas. Tapi komunitas halu. Ya, nggak semua komunitas mendukung nilai seperti itu. Nggak semua pionir di dunia mendukung nilai halu itu. Dan juga ya Mas Wahyu ya, harga GCP itu bukan dari Kortim. Memang Kortim nggak pernah bahas nilai. Nggak boleh, dilarang ya. Itu namanya pantangan ya. Haram hukumnya kalau Kortim ngomong harga atau nilai. Kenapa seperti itu? Karena P-Network itu nambang gratis. Kalau sudah ngomong nilai dari pihak Kortim, itu namanya menguntungkan proyek, berbahaya. Ya nggak boleh. Itu kalau dalam aturan regulasi dunia itu, kalau sudah nambang gratis, dikasih gratis, jangan omong masalah nilai lagi. Biarkan pasar yang menentukan. Pasar loh, pasar bukan komunitas. Kalau komunitas itu ya banyak, luas maknanya, tetapi pasar. Bang, lo kok abang bilang pasar? Ya, itu pasar itu seperti apa ya? Pasar itu ada dua jenis. Pasar yang pertama itu kita lihat di bursa, di aplikasi OKX, Bitget ya, ada OnRamper, itu kan aplikasi-aplikasi yang sudah lulus KYB. Kalau itu jelas ya, karena itu sudah ada dan itu sudah tersinkron dengan blockchain P-Network. Nggak bisa terbantahkan. Nggak ada lagi kalian bilang itu koin di bursa dengan koin di wallet itu beda. Sama, hanya beda kamar aja. Satu rumah beda ruangan, satu blockchain beda tempat. Ya, ada di bursa, ada di wallet kita. Ya, jadi kalau Anda mau pengen jual koin Pi, transfer aja di bursa, nanti dia bisa cairkan. Kalau Anda pengen beli koin Pi di bursa, beli aja di bursa, tarik ke wallet Anda, ke Pi Browser, tetap dikirim koin yang asli. Karena nggak mungkin masuk koin palsu. Jadi kalau ada yang beda-bedakan itu hanya orang bahalul, ya bodoh dan idiot aja. Ya itu biasanya terpengaruh sama itu komunitas GCP ya, tukang halu itu ya. Jadi nggak ada ya. Ya udah dibilangin harga GCP nggak ada. Yang ngomong itu bukan ini saja sobat. Ini saya tunjukin langsung dari moderator yang ngomong ya. Kita ngomong ini. Ini ada postingan. Ada juga dari moderator mengatakan seperti itu ya. Sabar, saya lihat kemarin saya sudah save itu di sini kalau nggak salah ya. Kita ngomong itu realistis ya supaya jangan teman-teman. Saya ngomong Bang Yos tuh ngomong pakai bukti nggak? Terbukti nih Anda lihat ini. Silakan, ini dari Rohman 79, moderator P-Network Indonesia, mengatakan seperti ini. Ketika ada yang bertanya tentang nilai GCP, Rohman 79 mengatakan, silakan Anda tanyakan kepada yang memberikan informasi tersebut. Bukan di sini tempatnya, karena P-Network tidak ada yang namanya GCP 314159. Pertanyaannya simpel. Untuk yang percaya dengan harga GCP, kenapa nggak memborong koin Pi yang sudah beredar di marketplace seperti di OKX? Ya, bagi Anda yang sudah percaya dengan nilai GCP, kalau Anda pengen kaya raya, serok koin Pi ini dikasih tahu sama moderator itu. Ya, moderator itu siapa? Perpanjangan tangan dari Kortim. Berita-berita informasi dari Kortim itu mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih tahu duluan ya, sehingga bisa menapis pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat di P-Network penambangan kita.
Tanpa moderator kita mungkin sudah kacau balau. Fungsi dari moderator ya ini mereka untuk membantu menyambungkan tangan Kortim ke pionir. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di grup itu kan mereka yang membantu memberikan edukasi yang benar. Jadi kalau di Facebook si Nonce, saya pun ya ataupun Dorisin, kalian jangan percaya. Ya, yang harus kalian percaya itu moderator, karena moderator fakta dia ngomong, ya. Kenapa dia ngomong fakta? Karena dia langsung dari sumbernya, dari Kortim. Gak ada nilai GCP, udah titik. Jadi gak ada lagi, kalian harus perjuangkan. Tutup mata, tinggalkan GCP 314159. Ngapain juga kalian ikut sama si Nonce, si nenek-nenek AI itu ya? Kenapa saya katakan nenek-nenek AI? Rambutnya jagung, mukanya keriput, ada tai lalat sini, tapi ketika posting foto video ya pakai dengan AI. Sama kayak baru gadis umur 17 tahun. Banyak yang ketipu. Begitulah mereka, bukan hanya si Nonce, si Yan Halebek juga udah tua pakai postingan AI. Ya banyak itu GCP Ambassador, Lumari, Dorisin juga sama. Mereka suka ganti-ganti gambar mereka seolah-olah mereka itu kayak organisasi multilevel gitu, yang tertinggi, diamond atau apapun itu mereka. Persis lah kayak itu, kayak MLM, multilevel marketing. Ya, cuman ini multilevel MLM itu kan banyak yang benar, ini kan nggak benar mereka ini. Doktrinnya itu merusak pionir. Jadi apa yang sudah dikatakan sama moderator, kalian nggak boleh lagi melangkahi itu. Sudah jelas-jelas GCP nggak ada, tamat tuh riwayat. Ya, mau lihat bukti GCP nggak ada, kawan UA sudah dihapus, World Bank sudah dihapus. Perlahan-lahan platform GCP yang mendukung nilai GCP akan hilang dari peredaran. Karena ya itulah, gimana gak hilang dari peredaran? Siapa juga yang mau transaksi di platform GCP? Kalau ada pionir mau transaksi, paling nggak dibayar sama mereka. Uang dari mana? 60 juta orang, 70 juta orang punya koin Pi. Bayangkan satu koin 5 miliar. Siapa yang mau nyiapkan barang? Berapa banyak kekayaan para investor itu nyiapkan uang dan barang untuk kalian serok dengan satu koin 5 miliar. Coba logikanya digunakan. Makanya saya katakan harga Pi itu tergantung dari apa? Dari supply yang beredar juga. Ya, tergantung dari apa lagi? Dari kapitalisasi pasar. Dari apa lagi? Dari teknologi, ya. Apalagi Bang? Dari transaksi nyata. Dari apa lagi Bang? Dari bursa on ramper, itu pembuktiannya. Jadi banyak ya. Nilai akan terbentuk yang namanya global consensus value itu berdasarkan transaksi pasar di seluruh dunia, di bursa, on ramper, nyata dan semuanya. Game dan lain-lain, pokoknya semua. Jadi bukan hanya gara-gara kalian yang mendukung GCP 314159 kalian pukul rata semua pionir mengikuti pikiran kalian yang ODGJ itu. Nggak mungkin lah ya. Kalian aja yang stres ya. Bang, terus abang katain gitu, abang pakai prediksi berapa koin Pi ya? Kalau saya sih prediksinya wajar ya. 1 juta, 3 juta masih bisa dijangkau. Kalau kapital pasarnya itu bisa mencapai dengan itu kapitalnya Bitcoin. Bisa tercapai 3 juta. Dengan supply yang beredar nggak banyak-banyak, 20 miliar dulu. Kalau itu masih masuk akal. Atau kalau mengikuti jejak sejarah, XRP itu naik 1.500 kali lipat dari 40 rupiah. Coba bayangkan 3.000 rupiah naik 1.000 kali lipat, ya bisa lah mencapai 3 juta rupiah per satu koin Pi. Sesuai XRP kita lihat perjalanan XRP. Begitu juga dengan Pinetok ya. Jadi sobat pionir ya, saya tetap percaya koin Pi sangat berharga di masa depan. Tetapi ya wajar-wajar aja. Kalau Anda punya koin dikit, janganlah berhalu ya. Tambah koin Anda. Kalau nggak ada duit, perbanyak referral, perbanyak note, perbanyak ini supaya kalian dapat koin gratis. Ya,
Sobat Pionir, jadi itu yang saya ingin buka wawasan. Saya bukan benci sama si Nonce, Doris, gak ada yang saya benci mereka. Yang saya benci itu otak mereka, pikiran mereka yang masih idiot itu. Masih bebal mengikuti, memperjuangkan nilai yang menurut saya nilainya itu nilai ODGJ ya. Hanya orang-orang ODGJ aja yang menyuruhkan nilai itu. Kalau orang yang waras nggak mungkin lah mau pakai nilai tersebut. Ya, orang yang ngerti perdagangan, ngerti ekonomi, ngerti siklus perdagangan pasti nggak akan mau dukung nilai GCP 314159. Bang, itu kan pendapat kita, pendapat pionir. Ya pionir yang masih dablek aja, yang masih kurang pengetahuan, yang masih bodoh, yang berpendapat seperti itu. Tapi pionir yang sudah ngerti, yang jelas, bertahun-tahun nambang Pi Network, sudah mulai paham tentang dunia kripto, gak mungkin dia mendukung nilai tersebut. Ya kan Pi bukan di bursa, tetapi ada di ekosistem. Lah terus ngapain core team menyediakan 12 perusahaan itu KYB? Untuk apa? Untuk disimpan di dengkul kalian itu. Justru karena itu ada buat apa? Untuk menciptakan nilai awal supaya nanti ketika produk barang dan jasa dipasarkan ada patokan nilai yang sebenarnya. Berapa pi yang akan dikenakan untuk satu unit produk atau jasa. Paham gak di sini? Oke? Kalau sudah mengerti silakan Anda bagikan video saya sebanyak-banyaknya ke kutu kupret kaum GCP di luar sana supaya mereka mulai sadar ya. Tinggalkan GCP, tinggalkan Nonce itu, kalian ikuti, kalian akan bermimpi terus sampai kiamat berkali-kali pun gak akan terjadi. Mimpi kalian cuma dibawa di alam tidur aja. Mendingan kayak saya gini, saya lihat peluang, saya transaksi jual beli koin Pi, saya ambil untung tipis, yang penting ada harian. Itu yang saya lakukan. Saya membuat nilai yang di luar dari bursa, tapi saya sudah up. Itu saja sudah menciptakan nilai. Ada penciptaan nilai di luar dari bursa, tapi tidak melampaui harga di bursa terlalu jauh, masih mengikuti. Ibaratnya saya membentuk nilai untuk mendukung ekosistem Pi dan mendukung nilai yang ada di bursa. Sehingga sinkron nih antara bursa dengan nanti ke depan di DEX itu. Ya, oke. Itu saja yang saya ingin sampaikan ya. Hindari semua link-link phishingnya itu, teman-teman harus hindari ya. Oke, bye.